Halo, selamat datang di Naomi Tekno dan pada kesempatan kali ini aku akan berbagi mengenai cara untuk membackup game di Steam. Lebih khususnya adalah Dota 2, begitu, untuk video ini. Jadi, langsung saja, hal yang penting yang pertama kali harus dipikirkan untuk membackup adalah di mana letak kita ingin membackup game tersebut. Pada contoh video ini aku akan menggunakan hard disk eksternal, tetapi bisa juga menggunakan memori internal di komputer, atau mungkin media penyimpanan lain, misalnya flash disk, karena sekarang mungkin flash disk sudah cukup besar untuk menampung atau membackup game gitu. Yang terpenting adalah cek dulu di mana tempatnya, di mana lokasinya, lalu jika menggunakan Linux, pastikan bahwa dia sudah mount begitu dengan menggunakan terminal atau menggunakan browser, cek dulu agar tidak ribet nanti saat memulai proses backup. Oke, jadi setelah kita pastikan di mana tempat kita membackup, maka kita bisa langsung masuk ke launcher Steam, kemudian kita memilih menu Steam, dan di menu itu kita memilih Backup and Restore Game. Kemudian akan muncul sebuah jendela yang entah mengapa namanya adalah Backup and Restore Programs. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu adalah backup atau restore. Jika mau backup tentu saja kita pilih backup, karena hanya ada satu game yang terinstall di komputerku, maka hanya ada Dota 2, kemudian centang Dota 2 atau game apapun yang ingin di backup. Kemudian akan muncul pilihan backup destination. Maksudnya destination adalah folder destination-nya. Di Windows mungkin ini bukan sesuatu yang rumit karena kita sudah terbiasa dengan local disk C, local disk D. Kemudian jika kita menggunakan media penyimpanan eksternal, maka akan ada EF, GH, atau seterusnya. Namun di Linux ini adalah berbeda, karena jika kita menggunakan file browser, kita akan langsung masuk ke home. Begitu. Mungkin jika kita menggunakan Ubuntu, maka ada beberapa file default seperti videos, picture, dokumen, download, seperti itu, tetapi tidak ada media penyimpanan eksternal di home. Media penyimpanan eksternal ada di sebuah folder dengan nama media yang berada langsung di bawah root. Karena itu, jika kita menggunakan media penyimpanan eksternal, saat kita browse di Steam ini, maka kita perlu mencari folder dengan nama media itu. Nah, di sini, di video ini aku menggunakan sebuah hard disk dengan nama Element, dan terlihat bahwa elemen ini berada di media, kemudian Naomi adalah nama user, jadi ada sebuah folder dengan nama sesuai dengan nama user, dan baru ada media-media eksternal yang terkoneksi dengan komputer. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menentukan file size dari backupan. File size ini menentukan seberapa banyak backupan itu akan dipecah-pecah. Mengapa kita perlu, maksudnya Steam perlu memecah-mecah backupan? Karena dia akan menentukan media penyimpanannya. Begitu. Jika user mungkin menggunakan CD, maka dia akan memecah-mecah sesuai dengan ukuran CD. Dan mungkin banyak sekali, karena CD mungkin hanya berapa ratus MB, 700-an MB. Jika menggunakan DVD, mungkin akan lebih, memecah-mecahnya akan lebih sedikit, karena DVD lebih besar. Namun, jika kita menggunakan sebuah media penyimpanan, misalnya hard disk yang begitu besar, atau mungkin flash disk yang juga besar, sekarang sudah besar-besar, atau mungkin microSD, siapa tahu, maka kita bisa menggunakan custom dan membuat ukurannya sesuai dengan besar dari backupan atau besar dari game, sehingga nanti hanya akan ada satu file backupan. Nah, di sini Dota ukurannya sekitar 35 GB, karena itu aku menggunakan file size sebesar 35 GB. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menunggu proses backupan sedang berjalan. Nah, di sini pesan yang ingin kusampaikan adalah lamanya proses backup tergantung dari banyak hal. Tapi yang paling penting adalah komputer. Komputerku di sini, di video ini adalah komputer yang tidak terlalu baik. Dia masih menggunakan hard disk, jadi cukup lama. Tapi jika kalian menggunakan komputer dengan SSD, mungkin akan lebih cepat. Begitu. Kalau tidak salah, selama proses backup ini kulakukan, memakan waktu sekitar 1 jam. Jadi proses menunggu ini adalah langkah terakhir. Setelah itu,
proses backup selesai. Ada satu informasi yang lupa aku untuk sampaikan, yaitu adalah proses backup game di Steam bisa dilakukan baik saat Steam online maupun saat offline. Begitu. Di video ini, proses backup dilakukan saat Steam offline, tapi hanya saran saja, sebaiknya proses backup dilakukan saat online. Karena sekalian biar gamenya update terlebih dahulu. Kan tidak menyenangkan juga saat kita mau restore, dia harus mengupdate dan update-nya cukup banyak, yaitu akan sedikit memakan waktu. Saran saja. Oke. Jadi seperti ini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.